warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Afifah Aurelia Zain dari absen 2 kelas 10A SMAN 71 Jakarta. Kali ini aku akan membahas tentang teks hikayat. Definisi dari hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu haka, yang berarti menceritakan, menawarkan, menirukan, berkata, dan sebagainya. Sastra hikayat merupakan sastra lama berbahasa Melayu. Sastra hikayat menceritakan tentang prosa kehidupan masyarakat bangsawan maupun kerajaan. Karakteristik hikayat. Yang pertama, kemustahilan, mengandung ketidakpastian dari pengarang maupun pemikiran pengarang saja. Lalu yang kedua, ada edukatif, memberikan pembelajaran melalui amanat. Yang ketiga, statis, penggambaran alur itu hampir tidak memiliki perbedaan di setiap hikayat. Yang keempat, ada anonim, pengarang tidak diketahui. Lalu yang kelima itu ada arkais. Arkais merupakan bahasa Melayu lampau yang sudah tidak lazim digunakan sekarang. Dan ada istana sentris, yaitu bersifat kekerajaan. Nah, yang pertama itu ada arkais seperti yang saya sudah yang pertama itu ada kata arkais. Kata arkais merupakan kata lampau yang tidak lazim digunakan saat ini, seperti yang aku udah bilang tadi. Lalu yang kedua itu ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini digunakan untuk menghubungkan suatu kejadian secara berurut. Lalu yang ketiga itu ada majas simile. Majas simile digunakan untuk melakukan perbandingan tetapi memiliki segi yang sama. Yang keempat ada majas hiperbola. Majas hiperbola digunakan untuk menunjukkan kata yang dilebih-lebihkan dari yang aslinya. Dan yang terakhir ada majas antonomasia, menunjukkan sifat aslinya. Sekarang kita akan membahas tentang struktur teks hikayat. Yang pertama ada abstraksi. Ini bersifat opsional, merupakan penggambaran awal gagasan tentang cerita yang akan dimuat dalam teks hikayat. Lalu yang kedua itu ada orientasi. Ini penggambaran awal tentang cerita, latar, tempat maupun suasana. Lalu yang ketiga ada komplikasi. Di sini terdapat cerita yang berdasarkan urutan waktu dan terjadinya konflik. Yang keempat, ada resolusi. Nah, resolusi ini merupakan solusi yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi pada komplikasi. Terakhir, ada koda, yaitu penutup berisi pesan moral maupun amanat. Ada unsur dari teks hikayat. Ada dua unsur, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Dari ekstrinsik itu berdasarkan luar cerita. Contohnya latar belakang sosial budaya, nilai agama maupun religi, adat istiadat maupun silsilah atau garis keturunan. Dari intrinsik sendiri itu dari dalam cerita. Contohnya itu tema, tokoh penokohan, alur, latar tempat, waktu dan suasana, amanat, gaya bahasa, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat contoh nilai dalam cerita dan contoh dari teks hikayat. Terima kasih.